Jalan ruhani, keterhubungan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan mahabbah dalam cahaya ma'rifatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah membimbing hambanya melalui jalan lahiriah dan batiniah agar sampai kepadanya dengan penuh kesadaran, pengenalan, dan cinta yang hakiki. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah suci yang telah mengajarkan jalan syariat, membimbing dalam tarekat, menyingkap hakikat, mengantarkan kepada makrifat, hingga menanamkan mahabbah dalam jiwa para pecinta ilahi. Sesungguhnya hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan mahabbah bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang berjenjang, ibarat sebuah tangga ruhani yang harus ditapaki satu demi satu dengan penuh ketulusan. Barang siapa yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus melalui jalan ini dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 46. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh jalan menuju Allah adalah satu, yaitu tauhid. Namun tahapan-tahapan perjalanan seorang hamba dalam mencapai tauhid sempurna terbagi dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat, hingga bermuara pada mahabbah. Syariat, fondasi jalan ilahi. Syariat merupakan akar dari segala amal. Ia adalah hukum lahiriah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Syariat mengatur seluruh gerak lahiriah manusia, dari sholat, zakat, puasa, haji, hingga halal dan haram dalam muamalah. Tanpa syariat, manusia bagaikan berjalan tanpa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada di atas suatu syariat dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya syariat. Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syariat adalah bentuk ketaatan lahiriah. Barang siapa yang menolak syariat, maka ia menolak dasar dari agama. Syariat adalah akar pohon ruhani yang menancap kokoh di tanah iman. Tarekat, jalan pembersihan jiwa. Setelah tegak dalam syariat, seorang hamba memasuki tarekat, yaitu jalan spiritual yang menuntun jiwa menuju penyucian batin. Jika syariat adalah hukum, maka tarekat adalah metode. Disinilah peran seorang guru mursyid sangat penting, sebab tarekat bukanlah sekedar amalan wirid atau zikir, melainkan jalan disiplin ruhani yang dituntun secara bersambung hingga Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.
Tarekat adalah jalan pengorbanan hawa nafsu. Ia mengajarkan dzikir, muraqabah, mujahadah, dan latihan batin lainnya. Tanpa tarekat, syariat menjadi kering dan kehilangan ruh. Tarekat bagaikan batang pohon yang tumbuh dari akar syariat, menegakkan dan menghubungkan akar dengan cabang di atasnya. Hakikat, penyingkapan kebenaran ilahi. Hakikat adalah buah dari kesungguhan dalam syariat dan tarekat. Hakikat berarti menyaksikan kebenaran ilahi yang sejati. Ia adalah kesadaran batin bahwa tiada wujud yang hakiki kecuali Allah. Hakikat tidak hanya dipahami dengan akal, tetapi dialami dengan hati yang telah disucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumati. Artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Hakikat adalah cahaya. Barang siapa yang menempuh syariat dan tarekat, maka Allah akan menyingkapkan hakikat kepadanya. Hakikat bagaikan dahan pohon yang menampakkan bentuk nyata dari pohon ruhani. Ma'rifat, pengenalan sejati kepada Allah. Ma'rifat adalah tingkatan yang lebih tinggi dari hakikat. Jika hakikat adalah penyingkapan, kebenaran, maka ma'rifat adalah pengenalan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat bukanlah ilmu kitab semata, tetapi ilmu hati yang diperoleh melalui pengalaman ruhani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia dengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'rifat adalah puncak pengenalan yang membuat seorang hamba merasa selalu hadir dalam pengawasan Allah. Ia bukan lagi sekedar mengetahui tentang Allah, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak napas. Ma'rifat bagaikan bunga pohon ruhani yang mekar dengan indah. Mahabbah, cinta sejati kepada Allah. Mahabbah adalah buah tertinggi dari ma'rifat. Ketika seorang hamba telah mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka lahirlah cinta yang tiada berbatas kepadanya. Ia beribadah bukan lagi karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi semata-mata karena cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, "Yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Artinya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah seseorang dari kalian beriman hingga Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mahabbah adalah keadaan ketika seluruh hidup menjadi persembahan cinta. Inilah buah pohon rohani yang manis, yang lahir dari akar syariat, batang tarekat, dahan hakikat, dan bunga ma'rifat. Syariat, jalan lahiriah menuju cahaya. Syariat merupakan pintu gerbang pertama bagi setiap hamba yang ingin menapaki jalan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat bukan sekedar aturan lahiriah, tetapi ia adalah cermin kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, agar hidup manusia memiliki arah dan tujuan. Allah menurunkan syariat melalui para nabi sebagai tanda bahwa kehidupan dunia hanyalah jalan, bukan tujuan akhir. Syariat menjaga kesucian hati dan amal dengan mengatur halal dan haram, benar dan salah, serta mendidik manusia agar tunduk hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya,
menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syariat adalah cahaya yang menuntun lahiriah manusia agar berjalan di atas jalan yang lurus. Tanpa syariat, seorang hamba akan terjerumus ke dalam kebingungan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang, maka jauhilah." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka barang siapa yang meninggalkan syariat dengan alasan ingin mencari hakikat, sesungguhnya ia telah tertipu, sebab syariat adalah pondasi, dan tanpa pondasi, bangunan rohani akan runtuh. Tarikat, jalan batin menuju penyucian jiwa. Setelah syariat ditegakkan dengan penuh kesungguhan, seorang hamba dipanggil untuk memasuki tarikat. Tarikat bukanlah sekedar organisasi, melainkan jalan disiplin batin untuk menyucikan jiwa. Dalam tarikat, seorang murid dibimbing oleh guru mursyid yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarikat mengajarkan zikir yang berkesinambungan, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah melawan hawa nafsu. Tujuannya agar hati menjadi jernih dan ruh menjadi lapang menerima cahaya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ru'du ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tarikat adalah batang pohon ruhani yang tumbuh dari akar syariat, menegakkan jalan seorang hamba untuk menyambut rahasia yang lebih dalam. Hakikat, tersingkapnya realitas ilahi. Hakikat adalah kebenaran sejati yang tersingkap setelah seorang hamba menapaki syariat dengan benar dan melewati jalan tarikat dengan kesungguhan. Hakikat bukanlah ilmu teoritis semata, tetapi kesadaran yang lahir dari cahaya Allah dalam hati. Hakikat menyingkap bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana, dan hanya Allah yang memiliki wujud sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Maka barang siapa yang telah sampai kepada hakikat, ia menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan, sedangkan hakikat wujud hanyalah Allah. Namun, hakikat tidak akan pernah terbuka tanpa ketaatan pada syariat dan tarikat. Hakikat bagaikan cahaya mentari yang baru tampak setelah kabut nafsu tersingkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Hakikat adalah penglihatan batin, ketika seorang hamba melihat dengan cahaya Allah. Ma'rifat, pengenalan intim dengan Allah. Ma'rifat adalah pengetahuan batin yang lahir dari pengalaman rohani. Ia bukan sekedar tahu, tetapi merasa. Ma'rifat adalah ketika seorang hamba mengenal Allah bukan hanya dari namanya, sifatnya, atau ciptaannya, melainkan dari rasa kehadirannya yang menyelimuti seluruh kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Artinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Ma'rifat adalah kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa hadir, lebih dekat dari urat nadi. Seorang arif billah merasakan bahwa segala gerak adalah dengan Allah, segala hidup adalah dari Allah, dan segala kembali adalah menuju Allah. Inilah puncak pengenalan yang menjadikan hati selalu bersamanya. Hadits qudsi menegaskan, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku, dan apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan apabila ia mengingatku dalam suatu kelompok, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Ma'rifat adalah bunga yang mekar, memperlihatkan keindahan hakikat yang tersembunyi. Mahabbah, puncak cinta ilahi. Mahabbah adalah buah tertinggi dari pohon ruhani. Ia lahir dari ma'rifat yang mendalam. Barang siapa yang mengenal Allah, niscaya ia mencintainya dengan cinta yang tidak terikat pamrih. Cinta kepada Allah menjadikan ibadah bukan lagi kewajiban yang dipaksakan, melainkan kerinduan yang mengalir alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, "Fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Artinya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Inilah cinta ilahi, cinta yang membuat seorang hamba taat bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga, melainkan karena cinta yang murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mahabbah menjadikan seorang hamba fana dalam cinta Allah, hidupnya hanya untuk Allah, matinya hanya untuk Allah. Kesatuan jalan rohani, pohon ma'rifatullah. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, dan mahabbah tidak boleh dipisahkan. Mereka ibarat sebuah pohon. Syariat adalah akar yang menancap kokoh, tarikat adalah batang yang menegakkan, hakikat adalah cabang yang meneduhkan, ma'rifat adalah bunga yang mekar, dan mahabbah adalah buah manis yang memberi kehidupan. Tanpa akar, pohon akan mati. Tanpa batang, pohon tidak akan berdiri. Tanpa cabang, pohon tidak akan rindang. Tanpa bunga, pohon tidak akan indah. Tanpa buah, pohon tidak akan bermanfaat. Perjalanan seorang hamba adalah menegakkan akar syariat, menyusuri batang tarikat, menikmati rindangnya hakikat, menyaksikan bunga ma'rifat, hingga meraih buah mahabbah. Inilah kesempurnaan ibadah, kesempurnaan tauhid, dan kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kesempurnaan perjalanan ini dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 152. "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun." Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Kita melanjutkan perjalanan penjelajahan rohani ini dengan memasuki lapisan yang lebih halus dan praktek yang lebih terperinci, agar hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan mahabbah tidak semata menjadi konsep teoretis, tetapi menjadi pengalaman hidup yang nyata. Di bawah ini, saya uraikan aspek-aspek substansial, dinamika psikospiritual, kaidah verifikasi syariat terhadap pengalaman batin, serta bimbingan praktis, agar setiap langkah tetap berada dalam kerangka tauhid yang lurus. Syariat, bila ditelaah lebih dalam, ternyata tidak sekedar aturan luar. Ia adalah latihan lahiriah yang mendidik biomekanika batin. Wudhu mendidik kesadaran akan penyucian. Sholat melatih orientasi hati ke arah Tuhan. Puasa melatih rasa lapar syukur dan penaklukan hawa nafsu. Sedekah membentuk kepekaan sosial yang mencerminkan iman. Ketika Al-Quran menegaskan bahwa kitab itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ini bukan pernyataan normatif semata, tetapi penunjuk fungsi. Syariat menyusun kebiasaan sehingga hati menjadi mungkin menerima cahaya. Tanpa susunan lahiriah yang rapih, pengalaman batin mudah terdistorsi oleh ilusi dan nafsu. Syariat memberi kerangka agar pengalaman itu teruji dan stabil. Tarekat pada taraf yang lebih dalam adalah ilmu praktik. Ia merinci bagaimana seorang hamba bekerja pada jiwanya, melawan kebiasaan batin, dan menyiapkan kanal penerimaan anugerah. Di sini, kita perlu bedakan antara 3 jenis latihan. Mujahadah, yaitu usaha aktif untuk menaklukkan godaan. Muraqabah, yaitu seni menjaga kesadaran akan kehadiran ilahi. Dan halwah, yaitu sekejap menarik diri untuk kontemplasi mendalam. Guru mursyid yang berkompeten bukan sekedar pemberi wirid, tetapi cermin dan penuntun yang menuntut muhasabah dan menegakkan disiplin.
Sanad dan barokah yang tersambung kepada Rasulullah SAW memiliki dua fungsi praktis: menjaga transmisi metodologi yang teruji dan melindungi murid dari inovasi berbahaya. Oleh karena itu, praktek tarekat harus berjalan dalam kerangka syariat, bukan melawannya. Peralihan dari tarekat kepada hakikat adalah soal penetrasi cahaya ke dalam lapisan-lapisan batin. Hakikat bukan sekedar teori, ia adalah penyingkapan realitas. Segala yang selain Allah pada akhirnya fana, dan keberadaan sejati adalah miliknya. Pengalaman hakikat sering dipahami melalui konsep fana fi Allah, menghilang dalamnya, dan baqa billah, bertahan dalam kehadirannya. Penting untuk menegaskan, fana di sini bukan penghapusan aspek manusiawi secara nihilistik, melainkan pengosongan ego yang membuat diri menjadi alat bagi manifestasi sifat-sifat ilahi yang sahih, semacam melebur, bukan lenyap. Ulama Ahlus Sunnah menegaskan batas ini supaya tidak jatuh ke dalam panteisme atau klaim kesatuan yang bertentangan dengan tauhid transenden. Hakikat mengubah orientasi, tindakan lahiriah yang dulu dipenuhi motivasi duniawi, kini dimurnikan niatnya, sehingga setiap gerak lahir menjadi ibadah sadar. Ma'rifat adalah tahap di mana pengenalan menjadi intim dan habitus batin berubah. Disinilah ilmu hati, ilmul qalb muncul, bukan sekedar mengetahui atribut-atribut Tuhan secara terminologis, tetapi mengalami kedalaman atribut itu dalam relasi hidup. Dalam ma'rifat, doa, zikir, dan tilawah Al-Quran menjadi sarana tunggal yang membuka intuisi batin, sering disebut sebagai ilmul hal, yang membedakan antara ilmu yang dipelajari dengan akal dan ilmu yang dikecap oleh nur hati. Ayat-ayat yang menegaskan kedekatan Allah seperti, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya," Surat Qaf ayat 16, menjadi penopang epistemologis. Allah bukan objek jauh yang hanya dipikirkan, melainkan realitas yang meresap ke dalam pengalaman indera terdalam. Namun ini pun harus diuji. Pengalaman tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas syariat. Bila bertentangan, pengalaman mesti diuji ulang, karena Allah tidak akan menyalahi wahyunya. Mahabbah, cinta ilahi, adalah puncak yang menyatukan seluruh perjalanan. Cinta di sini bertransformasi dari cinta yang didorong takut dan harap menjadi cinta yang murni karena mengenal. Dalam praktiknya, cinta ini memancarkan buah etis, hilangnya ria, tumbuhnya pengorbanan tanpa pamrih, timbulnya pelayanan tulus kepada umat, dan kemantapan untuk menanggung ujian demi ridho ilahi. Dalam tingkatan ini, orang beribadah bukan karena perhitungan neraka atau surga, melainkan karena hasrat pada kehadirannya. Namun sekaligus, mahabbah harus terus diuji pada medan syariat. Cinta sejati tidak pernah mendorong pelanggaran hukum Allah, sebab sifat mahabbah yang hakiki menaati kehendaknya. Saya akan menyelami lapisan-lapisan yang lebih halus lagi, bukan sekedar menjabarkan istilah, tetapi menunjukkan cara kerja eksistensialnya dalam jiwa, tanda-tanda kebenaran pengalaman batin, serta praktik dan wasiat yang menjaga agar perjalanan itu tetap berada dalam tauhid yang lurus. Karena inti dari seluruh perjalanan ini ialah persaksian bahwa Allah Esa dan kedekatan kepadanya yang mengubah seluruh orientasi hidup. Allah menguatkan dasar ontologis ma'rifat dengan menyatakan bahwa Dia lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Pernyataan ini bukan metafora kosong, melainkan pilar epistemologis yang menegaskan bahwa kesadaran tertinggi bukanlah pengalaman terhadap sesuatu yang jauh, melainkan kesadaran akan kehadirannya yang menyelimuti jiwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengenalan sejati dimulai dari pengakuan bahwa sumber wujud dan sumber gerak batin hadir lebih dekat dari setiap sebab lahir yang tampak. Tafsir fungsional syariat bukan legalisme semata. Syariat berfungsi sebagai pembentuk pola habitus spiritual. Wudu mengajarkan ritme penyucian. Salat memberi kerangka berorientasi ke arah ilahi.
Puasa menempatkan tubuh sebagai alat disiplin. Sodakoh mendidik empati yang memantulkan tauhid dalam relasi sosial. Al-Quran menegaskan peran petunjuk ini ketika menyatakan bahwa kitab adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, syariat bukan tujuan final, tetapi sarana yang membentuk kesiapan batin untuk menerima cahaya. Praktik syariat tanpa ruh akan menjadi ritual mekanik. Sebaliknya, ruh tanpa aturan beresiko tersesat atau terseret oleh nafsu. Maka penekanan klasik para ulama, tegakkan syariat dengan ilmu, lalu biarkan syariat menjadi wadah kehidupan batin. Ini adalah prinsip verifikasi. Setiap pengalaman batin harus diuji, apakah ia menguatkan ketaatan lahir atau melemahkannya. Thariqat sebagai teknologi hati, teknik, guru, dan sanad. Thariqat bukan sekedar wirid, ia adalah teknologi praktik hati yang teruji, mujahadah, usaha menaklukkan hawa nafsu, muraqabah, menjaga kesadaran kehadiran ilahi, muhasabah, introspeksi berkelanjutan, kholwah, penyendiri sementara untuk kontemplasi, serta zikir dalam ragamnya, jali, tersuara, dan khofi yang diam dalam qalb. Teknik napas dan zikir napas, zikir an-nafas, sering dipakai untuk membuat saluran hati terbuka, tetapi selalu dalam batas yang dijelaskan oleh guru yang bertanggung jawab agar tidak terjadi klaim-klaim spiritual yang misleading. Peran seorang mursyid yang berpijak pada sanad adalah dua. Pertama, membimbing teknik dan menyesuaikan latihan pada kondisi murid. Kedua, menegakkan verifikasi moral, yakni memastikan pengalaman batin menumbuhkan adab, kasih sayang, dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW dan syariat. Barokah sambungan sanad bukan sekedar simbol legal, ia fungsi pedagogis dan protektif agar metodologi tidak terdistorsi. Hakikat penyingkapan realitas dan batas-batasnya. Hakikat adalah peliputan pengalaman bahwa segala yang selain Allah bersifat fana. Realitas sejati adalah miliknya. Dalam terminologi sufistik, dikenal pengalaman fana fi Allah, menghapus diri dalam kehadirannya, dan baqa billah, bertahan dalam rahmatnya. Penting menegaskan, fana yang autentik tidak menghapus identitas manusia menjadi nihil, melainkan memurnikan ego sehingga ia menjadi alat bagi manifestasi sifat-sifat ilahi dalam kerangka tauhid yang sehat. Oleh karena itu, para ulama menolak klaim identitas ontologis yang mengaburkan garis tauhid transenden versus panteisme. Ayat-ayat yang mengingatkan kefanaan ciptaan dan kekekalan zatnya menguatkan perspektif ini. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Penglihatan hakikat mengajarkan agar segala tindakan lahir diarahkan kepada yang maha kekal. Ma'rifat membawa pergeseran epistemik dari pengetahuan yang didapat lewat pengajaran menjadi pengetahuan yang dikecap oleh qalb. Ini berbeda dengan pengetahuan rasional, karena ia meresap ke dalam struktur afektif dan eksistensial manusia. Di sini tafsir teologis bekerja. Pengalaman dekatnya Allah di dalam qalb dilandasi oleh wahyu, bukan pengalaman yang menyalahi nas. Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Ma'rifat adalah cara terdalam mewujudkan maksud penciptaan itu dalam pengalaman personal. Secara praktis, ma'rifat ditandai dengan rasa hadir yang konsisten, kepekaan nurani yang meningkat, keringnya keinginan untuk memamerkan, hilangnya riya, bertumbuhnya kasih terhadap makhluk sebagai manifestasi kasih ilahi, serta ketenangan dalam ujian. Tetapi pengalaman seperti ini harus lulus uji. Apakah ia membuat seseorang lebih taat? Apakah ia memupuk akhlak mulia? Jika tidak, pengalaman mesti dicurigai. Mahabbah, buah yang mengubah motif ibadah. Mahabbah adalah buah dari ma'rifah, cinta yang murni kepada Allah yang mengubah motif moral. Ibadah menjadi ekspresi kerinduan, bukan kalkulasi untung rugi. Cinta ilahi mendorong pengorbanan, pelayanan, keikhlasan, dan keutamaan sosial. Hadis qudsi yang terkenal menggambarkan dinamika ini. Hamba yang mendekat kepada Allah dengan amalan sunnah, lalu dengan amalan sunnah akan menjadi dicintainya. Ketika Allah mencintai, dia menjadi pendengar, penglihatan, tangan dan kaki hamba itu. Metafora kedekatan ilahiyah yang menjadikan seluruh gerak hidup sebagai perantara kehendak ilahi.
Hadis ini memberi dimensi praksis, amalan zohir dan batin yang konsisten membuka pintu cinta ilahi. Makom dan ahwal, urutan, perbedaan, dan tanda autentik. Uraian penting para guru klasik memisahkan makom, stasiun yang dicapai oleh usaha hamba, dengan ahwal, keadaan yang merupakan karunia. Contoh makomat, taubat, warra, menjaga diri, zuhud, sabar, ridho, tawakul, syukur, mahabbah. Ahwal mencakup anugerah-anugerah seperti hadirnya kebahagiaan batin, terang hidayah, atau gelombang kasih yang tidak bisa dipanggil secara paksa. Tanda autentik makom tinggi, konsistensi moral, tidak mencari pujian manusia, rajin mengajarkan manfaat kepada orang lain, dan meningkatnya keikhlasan dalam amal. Perbedaan praktis, makom bisa dipelajari dan dilatih. Ahwal datang tanpa bisa diproduksi oleh kehendak semata. Seorang mursyid yang arif mengajarkan murid untuk merawat kedua hal ini, kerja keras pada makom, tawakul dan syukur ketika ahwal datang. Verifikasi pengalaman batin, 5 tes praktis. Untuk mencegah klaim palsu dan penyesatan spiritual, berikut adalah 5 tes sederhana yang sering dipakai ulama. 1. Apakah pengalaman meningkatkan ketaatan kepada syariat? 2. Apakah pengalaman menumbuhkan akhlak mulia, rendah hati, kasih sayang, kejujuran? 3. Apakah pengalaman mengurangi kecenderungan riya dan ujub? 4. Apakah pengalaman mendorong pelayanan sosial, bukan isolasi egois? 5. Apakah pengalaman konsisten dengan nas Al-Quran dan Sunnah dan diuji oleh guru yang kompeten? Jika jawaban untuk salah satu dari 5 tes ini negatif, maka pengalaman harus diuji ulang dan bukan dijadikan dasar klaim spiritual. Praktik harian terpadu, contoh protokol ringkas. Agar gambaran menjadi konkret, berikut contoh protokol harian yang menyatukan syariat dan thariqat dalam kerangka ma'rifah. Tegakkan 5 waktu solat dengan usaha meningkatkan khusyuk. Sebelum solat, bersihkan hati dengan taubat singkat. Pada sujud, panjatkan doa ikhlas. Setelah solat fardu, lakukan zikir yang diajarkan oleh guru. Bisa zikir jali dengan bilangan yang sesuai sunnah, atau zikir khofi yang nyaman pada qalb. Lalu muhasabah 5-15 menit. Sediakan waktu muraqabah singkat menjelang tidur. Perhatikan nafas, rasakan kehadiran ilahi tanpa memaksa tanda. Di hari tertentu, lakukan bacaan Al-Quran yang ditafsirkan. Tafakur, bukan sekedar membacanya, tetapi mencari resonansi batin pada ayat yang dibaca. Ingatlah pernyataan bahwa ingatan kepada Allah memberi ketenangan hati sebagai motivator praktik zikir. Rajin beramal sosial, sedekah sederhana, menolong tetangga, pelayanan nyata yang menguji cinta sebagai buah ma'rifat. Peran ulama, komunitas, dan keseimbangan ilmu. Ilmu syar'i, fikih, tafsir, akhlak harus berjalan seiring ma'rifah. Ulama yang berpijak pada sanad membatasi klaim spiritual ekstrim dan memberi kerangka etik. Komunitas sufi yang sehat memelihara tradisi lisan dan praktik bersama sehingga pengalaman batin tidak menjadi wilayah privat yang tak terverifikasi. Sentuhan sosial dari mahabbah harus terlihat. Sufi sejati tidak melarikan diri dari dunia, melainkan menebarkan manfaat di dalamnya. Bahaya dan wasiat, ghulu, riya, dan terlalu cepat mengklaim. Waspadai, ghulu, berlebih-lebihan terhadap wali, klaim mukjizat demi nama, riya pada wirid, fanatisme thariqat yang memutus relasi dengan syariat. Bila seseorang mengalami tanda ketinggian spiritual yang justru membuatnya menolak ilmu syar'i atau meremehkan kaum, itu bukan tanda kedewasaan rohani, melainkan red flag yang harus diluruskan dengan ilmu dan nasihat guru. Penutup, jalan yang hidup dan teruji. Perjalanan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifah, mahabbah adalah proses transformasi total. Ia menata lahir, membentuk batin, menyingkap realitas, memberi pengenalan dan menumbuhkan cinta. Semua itu berada dalam satu orientasi, ibadah yang benar, tujuan penciptaan. Melanjutkan dengan kedalaman lebih halus, tafsir, praktik, makam, ahwal, dan verifikasi dalam jalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, mahabbah. Kita melanjutkan lagi. Turun lebih dalam ke rongga jiwa, agar struktur perjalanan spiritual ini
tampak bukan sekedar peta istilah, tetapi sebuah anatomi pengalaman yang dapat dikenali, diuji, dan dipelihara. Di bawah ini, saya uraikan aspek-aspek yang sangat halus namun praktis, tafsir fungsional ayat dan hadis yang relevan, mekanika batin setiap tingkatan, tanda-tanda autentik kemajuan, protokol harian yang realistis, serta daftar waspada terhadap jebakan yang kerap menjerat pencari. Semua angka saya tulis dalam huruf. Tafsir fungsional dan landasan tekstual singkat. Ayat yang memberi dasar epistemologis bagi makrifat adalah, dan kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya. Surah Al-Qaf ayat 16. Tafsir fungsionalnya, kedekatan ilahi bukan sekedar klaim metafora, melainkan penegasan bahwa realitas gaib dapat hadir sebagai kualitas pengalaman jiwa ketika kondisi hati memungkinkan, yakni hati yang disucikan oleh syariat dan disiapkan oleh tarekat. Hadis pokok yang menjadi landasan niat ialah sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tafsir praktisnya, niat adalah mikroskop etis yang menentukan arah amal. Tanpa niat yang lurus, praktik batin dapat melenceng menjadi egosentris. Hadits qudsi yang sering dikutip memberi nuansa karunia makrifat dan mahabbah. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya, yang ia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya, yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tafsirnya, ketika cinta ilahi turun, ia merombak relasi eksistensial sehingga seluruh indera dan tindakan menjadi sarana pengabdian, bukan atribut ego lagi. Syariat, internalisasi lebih dari kepatuhan mekanik. Syariat berfungsi membentuk struktur perilaku sehingga hati tidak menjadi medan kaos. Contoh konkret, wudu sebagai ritme penyucian yang juga mengajarkan siklus tobat harian. Solat sebagai pola orientasi ulang yang memaksa jantung spiritual menoleh kepada Tuhan berkali-kali dalam sehari. Puasa sebagai pengetatan kontrol diri yang membuka ruang untuk kepekaan rohani. Tafsir praktisnya, jangan hanya hitung bacaan dan rokaat, perhatikan perubahan ritme nafas, pergeseran motif, dan hadirnya tanggung jawab moral yang tumbuh pelan-pelan sebagai buah kepatuhan. Syariat menahan pengalaman agar tidak menjadi justifikasi bagi anomali moral. Tarekat, teknologi hati dan peranan mursyid. Tarekat adalah laboratorium batin. Di dalamnya ada teknik yang dapat dilatihkan, mujahadah, usaha melawan hawa nafsu, muraqabah, menjaga kesadaran kehadiran ilahi dalam tiap nafas, muhasabah, evaluasi diri, dan khalwa terukur, detik, menit, jam, hari, tergantung bimbingan, untuk kontemplasi. Peran seorang mursyid tidak sekedar memberi wirid, ia menilai kondisi murid, mengkoreksi interpretasi pengalaman, dan menjaga sanad barakah sebagai mekanisme protektif terhadap klaim berlebih. Pilih mursyid yang jelas integritasnya. Ia menghormati syariat, menggalakkan ilmu, dan tidak mempromosikan pengalaman sensasional. Hakikat, apa yang tersingkap dan bagaimana membedakannya. Hakikat adalah penyingkapan, realitas ciptaan dilihat dalam relasi kepada zat yang kekal. Dua pengalaman inti sering disebut, fana, fi Allah, larut dalam kehadirannya, dan baka, billah, bertahan dalam karunia-Nya. Penting, fana yang benar memurnikan kesadaran, bukan menghapus tanggung jawab moral atau menjustifikasi pelanggaran syariat. Untuk membedakannya, lihat buahnya. Apakah tindakan menjadi lebih berakhlak, lebih melayani, dan lebih tunduk kepada nas? Jika tidak, klaim hakikat perlu dikaji ulang. Makrifat, epistemologi rasa dan tanda autentiknya. Makrifat mengubah epistemologi dari mengetahui ilm menjadi mengenal dengan qalb. Tanda-tanda makrifat yang dapat diuji antara lain hadirnya ketenangan stabil, kepekaan nurani yang meningkat, berkurangnya kebutuhan memamerkan, tumbuhnya belas kasih nyata kepada makhluk, dan konsistensi dalam ketaatan. Makrifat tidak selalu hadir sebagai gelombang ekstasi, seringkali ia berupa keremangan batin yang tenang namun teguh.
Ketika seseorang berkata, "Aku merasakan," verifikasi harus ditanyakan bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menjaga apakah rasa itu menghasilkan kemanfaatan konkret. Mahabbah, cinta yang mengubah motif dan etika. Mahabbah adalah buah yang membuat seluruh ibadah menjadi ekspresi rindu. Manifestasinya bukan hanya perasaan, tetapi perilaku, pengorbanan tanpa pamrih, pelayanan yang tak meminta balasan, dan keteguhan menghadapi ujian demi ridho. Cinta sejati tidak menghapus dakwah maupun keadilan. Ia menambah urgensi untuk menegakkan kebenaran dengan penuh kasih. Makam dan ahwal, perbedaan praktis dan bagaimana menghadapinya. Makam adalah stasiun yang dicapai oleh usaha, taubat, sabar, syukur, tawakul, ridha, mahabbah, dan istiqomah. Ahwal adalah keadaan yang diberikan Allah sebagai anugerah, hadirnya taufik tiba-tiba, limpahan kecintaan, atau terang yang melimpah. Perbedaan praktis, makam dapat dilatihkan, ahwal tidak bisa dipaksa dan harus diterima dengan syukur. Seorang murid mesti mencatat kapan ia bekerja, makam, dan kapan ia menerima, ahwal, agar tidak klaim bahwa usaha sendiri menghasilkan anugerah. 6 tes verifikasi pengalaman batin atau protokol penjagaan. 1. Konsistensi syariat. Pengalaman tidak melanggar perintah Al-Quran dan Sunnah. 2. Buah akhlak. Apakah kerendahan hati, kejujuran dan kasih sayang meningkat? 3. Tidak memunculkan ria atau ujub. Jika muncul, segera lakukan muhasabah. 4. Manfaat sosial. Pengalaman mendesak untuk memberi manfaat kepada orang lain. 5. Konsistensi waktu. Pengalaman itu stabil, bukan sebentar lalu menghilang ketika diuji. 6. Ujian oleh guru kompeten. Laporkan kepada mursyid yang berilmu untuk pengujian. Protokol harian praktis yang aman dan realistis. 1. Tegakkan 5 waktu salat dengan kualitas, niat jernih, wudu penuh kesadaran, bacaan yang dihayati. 2. Setelah sholat fardu, luangkan waktu zikir singkat yang diajarkan guru, diikuti muhasabah beberapa menit. 3. Sediakan waktu muraqabah sebelum tidur. Pantau nafas tanpa memaksakan tanda-tanda. 4. Baca Al-Quran setiap hari meski sedikit, disertai tafakur, mencari satu ayat yang menyentuh qalb dan renungkan aplikasinya. 5. Jadwalkan amal sosial mingguan sederhana, kunjungan, sedekah, atau mengajar sedikit ilmu. 6. Catat pengalaman batin dalam jurnal singkat, tanggal, kondisi, apa yang berubah dalam perilaku. Perangkap yang harus diwaspadai dan wasiat akhir. Waspadai guluh terhadap wali, mencari mukjizat sebagai tujuan, isolasi yang mengurangi tanggung jawab sosial, dan klaim-klaim cepat menjadi arif. Bila tergoda, kembali pada 3 pegangan, ilmu, belajar, amal, praktik, dan musyawarah dengan ulama terpercaya. Ingat hadis, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Niat yang lurus, disiplin yang teguh, dan tawakal yang sabar adalah 3 pilar yang memelihara jalan ini agar tidak runtuh karena godaan diri sendiri. Mendalami relung makrifat, ontologi, epistemologi, psikospiritual, dan praktik menuju mahabbah. Di bawah ini saya melanjutkan penjelasan dengan lapisan yang lebih halus dan sistematik, bukan sekadar terminologi, melainkan struktur batin, mekanika penghalaman, kriteria verifikasi, dan panduan praktis yang dapat dipakai oleh pencari yang serius. Saya akan membahas aspek ontologis. Apakah yang dimaksud dengan wujud dan tajali? Epistemologis, bagaimana kita mengetahui Tuhan secara batin? Psikospiritual, dinamika nafsu dan penyucian. Dinamika ahwal, gelombang anugerah dan malam-malam ujian. Penyakit-penyakit ruhani beserta obatnya. Serta tanda-tanda otentik kemajuan yang dapat diuji secara praktis. Semuanya dalam bingkai syariat sehingga tidak keluar dari tauhid yang lurus. Ontologi, wujud, tajali, dan batas transendensi, imanensi. Pada tataran terdalam, pengalaman makrifat menyentuh persoalan wujud. Dalam bahasa tasawuf, yang sering dibicarakan adalah bagaimana kehadiran ilahi tampak dalam ciptaan melalui tajali, yakni manifestasi cahayanya yang menyingkap realitas.
Namun perlu ditegaskan bahwa transendensi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mutlak. Apapun bentuk kedekatan yang dialami hamba, bukan berarti Allah menjadi sama dengan makhluk. Oleh karena itu, para ahli sunnah menegaskan dua prinsip. Pertama, tauhid perububiyah dan uluhiyah tidak boleh tercampur. Kedua, pengalaman imani harus selalu kembali ke wahyu sebagai parameter akhir. Ayat yang meneguhkan kedekatan ilahi, namun sekaligus menuntut kehati-hatian teologis ialah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Tafsir fungsional ayat ini, Allah dekat dalam hal memberi taufik, pengawasan dan rahmat. Tetapi kedekatan ini bukan homogenisasi esensi antara pencipta dan makhluk. Dalam praktik makrifat, pembaca harus menapaki keseimbangan antara menyaksikan tajali dan menegakkan batas tauhid transenden. Epistemologi makrifat. Dari ilmu menuju yakin. Pengetahuan tentang Tuhan berjalan pada tingkatan-tingkatan. Ulama sufistik sering membedakan antara ilmu yakin, pengetahuan sebagai informasi, ainul yakin, pencerahan yang tampak seperti melihat, dan hakul yakin, kenyataan yang menenggelamkan pengetahuan sebab hamba mengalami realitas itu sendiri. Pergeseran epistemik ini penting. Makrifat bukan menambah data, melainkan merubah modalitas mengetahui, dari pengetahuan kognitif menjadi pengenalan yang meresap ke dalam eksistensi. Hadis yang menetapkan prioritas niat dan hubungan amal dengan keadaan hati menjadi fondasi. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis sahih. Tafsir praktis, kualitas amalan, zahir dan batin adalah pembuka jalan bagi naiknya ainul yakin dan akhirnya hakul yakin bila syarat-syarat hamba terpenuhi. Psikospiritual, struktur nafs, mujahadah, dan tazkiyah. Perjalanan makrifat adalah perjalanan menaklukkan nafs. Nafs bergerak dari kondisi awal yang mudah dipengaruhi, nafs yang mengajak kepada hawa, menuju tingkatan yang lebih tenang dan dibimbing oleh nur ilahi, nafs yang tentram. Proses ini memerlukan mujahadah, usaha sadar menantang kebiasaan buruk, muhasabah, evaluasi diri yang jujur, dan tazkiyah, penyucian yang sistematik. Tekniknya bukan sekadar latihan mekanik, melainkan perubahan habitus, mengubah niat, membentuk disiplin batin, merajut hubungan hati dengan zikir yang ikhlas. Disinilah peran guru mursyid menjadi krusial untuk memberi koreksi halus pada murid yang kadang-kadang salah menafsirkan gejala batin sebagai kemajuan sementara, itu masih jebakan ego. Mekanika ahwal, gelombang anugerah dan malam-malam ujian. Ahwal adalah keadaan yang datang sebagai karunia. Ia bersifat sementara dan tidak dapat diproduksi oleh kehendak sendiri. Mereka bisa berupa limpahan zikir, rasa kehadiran, atau ekstase batin. Makom berbeda karena dicapai lewat kerja keras. Seorang salik yang matang belajar membedakan ketika ahwal datang, ia menerima dengan syukur dan tidak mengklaim pencapaian. Ketika hilang, ia sabar dan tidak putus asa. Di jalan sering muncul asbab fitnah, malam-malam sunyi yang berat, penurunan rasa, atau godaan untuk ria. Sunnah menuntun agar saat ahwal datang, digunakan untuk memperkuat amal dan menutupi diri dalam kerendahan hati. Saat ujian datang dipakai untuk menguji kemurnian makom dan memperteguh tawakul. Penyakit-penyakit ruhani dan metode penyembuhan. Ada sejumlah penyakit batin yang kerap menjerat pencari. Ujub, bangga diri, ria, beramal untuk dipuji, hasad, iri hati, ghaflah, lalai, dan was-was, gangguan setan. Obatnya bersifat praktis dan spiritual. Taubat yang berkelanjutan, muhasabah harian, memperbanyak zikir ikhlas, memperkuat ikatan sosial melalui sedekah dan hikmah, dan melaporkan pengalaman batin ke mursyid yang arif. Ketika riya muncul, langkah konkret adalah menyembunyikannya dari orang lain, memperbanyak amal bukan untuk tampak tetapi untuk menolong, dan mencari ridho Allah dengan niat yang diperbaharui. Saat ujub muncul setelah pengalaman batin, cara paling aman adalah menempatkan diri di hadapan guru dan menambah tugas pelayanan agar ego diuji oleh kerja nyata.
Ujian kebenaran, kriteria otentik makrifat. Untuk menjaga dari klaim-klaim palsu, berikut adalah kriteria praktis yang dapat diuji oleh setiap pencari. 1. Apakah pengalaman meningkatkan ketaatan pada syariat? Kedua, apakah ia menumbuhkan akhlak mulia seperti rendah hati, kasih sayang, dan kejujuran? Ketiga, apakah ia mengurangi kecenderungan riya dan ujub? Keempat, apakah ia mendorong pelayanan nyata kepada sesama? Kelima, apakah pengalaman tersebut stabil pada berbagai ujian, bukan sekadar gelombang singkat? Dan keenam, apakah ia dapat diuji dan dikoreksi oleh seorang mursyid yang memiliki ilmu dan sanad? Pengalaman yang gagal pada satu atau lebih kriteria ini harus dipertanyakan, bukan dirayakan. Peran mursyid, warisan para ulama, dan bahaya gulu. Pendampingan mursyid yang arif adalah jantung selamatnya suluk. Mursyid memberi bimbingan teknis, koreksi moral, dan konteks teologis. Ia juga menjaga sanad agar tradisi tidak melebar menjadi inovasi berbahaya. Dalam sejarah tasawuf, terdapat spektrum. Ada yang menekankan sobriety dan kepatuhan pada syariat, ada yang mengekspresikan cinta ilahi dengan bahasa kegairahan. Tokoh-tokoh seperti Rabi'ah al-Adawiyah menekankan mahabbah murni. Junaid al-Baghdadi menegaskan zuhud dan tasamuh, sementara Imam Al-Ghazali menggabungkan ilmu syar'i dengan praktek tasawuf sebagai metode rehabilitasi jiwa. Seorang murid wajib menghindari gulu atau fanatisme kepada wali dan menolak klaim-klaim yang memposisikan pengalaman pribadi di atas wahyu. Integrasi sosial, buah makrifat bukan retorika privat. Ciri kematangan makrifat ialah transformasi etika sosial, kepedulian terhadap fakir, kejujuran dalam muamalah, kesederhanaan gaya hidup, dan aktif berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Makrifat yang hanya bersifat privat dan tidak mempengaruhi hubungan kemanusiaan harus dicurigai sebagai pengalaman yang belum matang. Mahabbah yang sejati mendorong pengorbanan, pelayanan, dan ketabahan dalam memperjuangkan kebaikan universal. Roadmap praktis lanjutan untuk salik serius. Ringkasan terapan. Pertama, perkokoh syariah. Perbaiki sholat 5 waktu, tunaikan kewajiban agama dengan penuh adab, dan pelajari dasar-dasar fikih dan tafsir agar amal tidak berdasar hawa nafsu. Kedua, masuki tarekat teruji. Cari guru yang jelas sanadnya dan uji integritasnya. Jalani wirid, mujahadah, dan muhasabah yang terstruktur. Ketiga, verifikasi pengalaman batin, gunakan kriteria 5 tadi dan konsultasikan ke mursyid. Keempat, tetap aktif sosial, jadikan waktu luang untuk pengabdian nyata. Kelima, catat jurnal spiritual, tulis kondisi hati, perubahan perilaku, dan tindak lanjut wasiat guru sehingga perkembangan dapat dilihat objektif. Keenam, bila menghadapi penyakit batin, lakukan tindakan korektif segera. Taubat, perbaikan niat, dan memperbanyak amalan untuk memadamkan riya serta ujub misalnya. Relung lebih dalam. Ontologi, epistemologi, praktik, dan verifikasi dalam jalan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mahabbah. Baik, saya akan menyelami lagi semakin jauh ke dalam rongga ruh dengan bahasa yang tegas namun hati-hati. Menjabarkan struktur ontologis, apa itu wujud dan tajalli, epistemologis, bagaimana makrifat diketahui, psikospiritual, mekanika nafsu dan obatnya, teknik latihan lanjutan yang aman, tanda-tanda otentik serta protokol verifikasi pengalaman batin, sampai implikasi etis dan sosial dari buah makrifat. Semua dijaga agar tidak keluar dari syariat dan prinsip tauhid yang lurus. Ontologi hakiki, wujud, tajalli, dan batas transendensi imanensi. Di tingkat ontologis kita bertanya, apa yang sebenarnya terbuka ketika seorang salik merasakan kedekatan ilahi? Dalam terminologi tasawuf, dikenal konsep tajalli, yaitu manifestasi cahayanya yang menyingkap makna dalam ciptaan. Namun prinsip penting yang selalu ditekankan oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah transendensi Allah tetap mutlak. Kedekatan yang dialami bukanlah persatuan esensi antara pencipta dan makhluk. Oleh karena itu, pembaca harus memegang dua pegangan secara simultan. Menyaksikan pengalaman batin, imanensi, dalam arti pengalaman rahmat dan taufik, sekaligus menegakkan pemisahan esensial antara zatnya dan makhluk.
Ayat yang menjadi dasar epistemologis ini menegaskan kedekatan dan sekaligus mengajak kehati-hatian. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Qaf, ayat 16. Tajalli itu berfungsi sebagai cara Allah memberi taufik, bukan cara untuk menyamakan zat. Dalam praktik makrifat, tujuan bukan pengalaman spektakuler semata, tetapi perubahan ontologis kecil dari orientasi diri kepada orientasi Tuhan. Epistemologi makrifat, tingkatan yakin dan modalitas mengetahui. Para sufi klasik menjelaskan peralihan modalitas mengetahui dari ilm al-yakin, pengetahuan yang diketahui, ke ain al-yakin, pengetahuan yang tampak seperti melihat, dan menuju hak al-yakin, kenyataan yang menenggelamkan, yaitu mengetahui karena mengalami realitas itu sendiri. Ini berarti ma'rifat bukan sekedar tambahan data teoretis, tetapi perubahan sarana mengetahui. Qalb menjadi organ pengetahuan yang tidak bisa dipaksa bekerja di luar syarat-syaratnya. Hadis yang menempatkan nuat sebagai penentu, arah amal menjadi dasar etis untuk semua tahap pengetahuan batin. Sesungguhnya, setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Niat yang bersih adalah prekondisi terbukanya makam dan kemungkinan datangnya ahwal. Psikospiritual, struktur nafas, mujahadah, dan tazkiyah sistematik. Perjalanan batin ialah rehabilitasi nafas. Bahasa klasik membagi nafas secara kasar. Nafas al-ammarah yang mengajak kepada hawa, nafas al-lawwamah yang menyesali, dan nafsul mutmainnah yang tentram. Proses bergerak antar tahap ini memerlukan mujahadah berkelanjutan, muhasabah kontinu, dan tazkiyah sistematik. Program penyucian, zikir, puasa, sedekah, ilmu. Teknik praktis meliputi ritual kebiasaan, misalnya wuduh penuh kesadaran, sholat khusyuk yang dilatih langkah demi langkah, serta latihan tidur jaga seperti tahajud, tetapi selalu dicadangkan kepada konteks kemampuan dan amanah syariat. Guru yang arif menyesuaikan mujahadah sehingga tidak memicu stres spiritual atau klaim palsu. Makam dan ahwal, urutan, kelembutan, dan keterbukaan terhadap karunia. Pembedaan makam dan ahwal adalah krusial. Makam adalah stasiun yang dicapai oleh usaha. Ahwal adalah keadaan yang turun sebagai karunia. Makam dapat dilatih dan dicatat. Ahwal datang tanpa dapat dikontrol. Kematangan salik terlihat dari kemampuannya menerima ahwal dengan tawadu dan kembali ke kerja ketika ahwal hilang. Perangkap umum ialah mengira ahwal sebagai bukti final. Ulama mengingatkan, ahwal adalah hadiah, bukan sertifikat kesempurnaan. Teknik lanjutan yang aman, praktik tingkat menengah, contoh konkret. Berikut beberapa teknik yang dipraktikan oleh tradisi sufi dengan catatan, lakukan di bawah bimbingan mursyid yang terpercaya dan tetap tegak pada syariat. 1. Murakabah terarah, duduk tenang setelah sholat fardu. Fokus pada kesadaran Allah Maha Mengetahui tanpa memaksa gambaran. Amati pergeseran napas, biarkan qalb mendengar suara nurani, tidak memaksakan penglihatan. Mulai dengan durasi singkat dan catat perubahan. 2. Zikir napas. Hubungkan pengulangan nama atau kalimat pendek dengan pola napas. Misalnya menarik napas sambil mengucap subhanallah, menghembus sambil merasakan penyerahan. Tidak untuk mengejar ekstase, tetapi untuk mengembalikan hati ke irama ilahi. 3. Tilawah tafakur. Pilih satu ayat yang menggugah. Bacalah perlahan lalu tafakur pada satu kata kunci sampai terasa resonansi di dada. Ulang selama beberapa menit. Contoh kata rahmah, kurb, taubah. 4. Halwah singkat yang terukur. Bukan melarikan diri dari kewajiban sosial, tetapi pengunduran diri beberapa jam untuk memperdalam zikir dan muhasabah dengan rencana yang jelas dan laporan kepada mursyid sesudahnya. 5. Jurnal spiritual. Catat tanggal, kondisi, latihan, pengalaman, buah moral yang muncul. Ini memudahkan verifikasi oleh diri sendiri dan guru. Penyakit batiniah dan obat praktisnya. Beberapa penyakit batin sering muncul. Bagi tiap penyakit, ada obat syar'i. Ujub, bangga diri. Obatnya adalah tugas pelayanan publik yang menguji niat dan puasa sunnah untuk menumbuhkan kerendahan. Ria, pamer. Sembunyikan amal, lakukan amal yang tidak diketahui orang, dan perbaharui niat di hadapan Allah. Hasad, iri hati. Perbanyak zikir syukur, sedekah dan doa untuk orang yang dirasa mengganggu hati. Ghaflah,
kelalaian, bangun rutinitas zikir, baca Al-Quran setiap hari walau sedikit, dan tetapkan pengingat spiritual seperti doa pagi dan malam. Was-was, gangguan bisikan, laporkan ke guru, perkuat ilmu syar'i dan gunakan bacaan yang dianjurkan dalam sunnah. Protokol verifikasi pengalaman, 6 kriteria komprehensif. Agar pengalaman tidak menyesatkan, gunakan 6 kriteria berikut sebagai protokol yang terukur. 1. Konsistensi syariat. Pengalaman tidak mengurangi kewajiban syariat, malah meningkatkan kepatuhan. 2. Perubahan akhlak. Terbukti dalam rendah hati, pengendalian lisan, keadilan dalam muamalah. Dan keadilan dalam muamalah. 3. Hilangnya riya dan ujub. Pengalaman menyingkirkan, bukan menumbuhkan motif pamer. 4. Produktivitas sosial, muncul dorongan melayani dan memberi manfaat nyata. 5. Stabilitas di bawah ujian. Ketika diuji dengan kesulitan, perilaku tetap baik, bukan runtuh. 6. Uji oleh guru arif. Pengalaman dikomunikasikan dan diuji oleh mursyid yang punya sanad dan reputasi ilmiah. Jika sebuah pengalaman gagal pada salah satu kriteria utama ini, ia mesti diuji lagi dan diperlakukan sebagai kemungkinan ilusi batin. Tafsir pilihan ayat dan hadis untuk menopang pengalaman batin. Beberapa teks Al-Quran dan hadis yang sering menjadi landasan. Surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir fungsional. Al-Quran sebagai kerangka moral dan epistemik. Segala pengalaman batin harus dikembalikan kepada petunjuk ini. Hadis, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis, tafsir, niat menentukan makam pengalaman. Tanpa niat lurus, nampaknya pun rawan. Hadis qudsi, mengenai dekatnya Allah kepada hamba yang mendekat dengan amalan sunnah. Teks ini mendorong keseimbangan antara uswah lahir dan karunia batin. Usaha membuka pintu, karunia mengisinya. Gunakan ayat hadis ini sebagai standar verifikasi, bukan sekedar pembenaran pengalaman. Implikasi etis dan sosial, buah makrifat di dunia nyata. Makrifat sejati memanifestasikan diri pada ranah sosial, kejujuran dalam transaksi, perhatian pada yang lemah, kesediaan memberi tanpa pamrih, dan kerja nyata untuk kebaikan umum. Jika pengalaman mistik menjadikan seseorang apatis terhadap kewajiban sosial, itu tanda ketidaksempurnaan. Para sufi teladan sejarah nyaris selalu berkiprah. Mereka mengajar, membantu korban, menasihati penguasa, dan mendirikan sarana kebaikan, bukan menutup diri. Jalan praktis lanjutan, ringkas, program minimal untuk bulan pertama. 1. Perkuat syariat, perbaiki bacaan sholat dan khusyuk sedikit demi sedikit. 2. Latihan tarekat, pilih satu zikir yang disunnahkan, lakukan tiap selesai sholat fardu selama beberapa menit. Tambah murakabah malam hari. 3. Jurnal harian, catat niat, latihan, 1 perbaikan moral yang tampak. 4. Konsultasi mingguan, laporkan perkembangan ke mursyid atau guru yang dipercaya. 5. Pelayanan sosial minimal, 1 tindakan kebaikan mingguan untuk orang lain tanpa pamrih. Semua ini dilakukan dengan konsistensi dan niat yang diperbaharui. Penutup reflektif. Wasiat untuk salik yang serius. Perjalanan ini panjang dan rapuh. 3 wasiat praktis. Ikhlaskan niat selalu, cari ilmu syariat dan tafsir sebagai landasan, dan jangan pernah mengagungkan pengalaman pribadi sebagai standar kebenaran. Menurut surat Az-Zariyat, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat, ayat dari ibadah itu hidup, namun syariat adalah rel yang menahan kereta agar tidak tergelincir. Menyelami lebih dalam bab-bab lanjutan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan mahabbah. Kita terus menyingkap lapisan yang lebih halus lagi, bukan sekadar menambah kata, tetapi merinci struktur batin, mekanika pengalaman, makom demi makom, ahwal dan terapinya, contoh teladan para wali, serta protokol verifikasi praktis agar setiap pengalaman ruhani tidak kehilangan jangkar syariat.
Di bawah ini, saya sajikan bab-bab lanjutan yang lebih mendalam, runtut, dan aplikatif. 1. Tajalli dan batas teologis. Menjaga tauhid dalam kedekatan ilahi. Pada inti pengalaman ma'rifat, terdapat fenomena tajalli, yakni manifestasi cahaya atau taufik ilahi yang menyingkap makna-makna batin. Namun tajalli tidak pernah dibaca sebagai likuidasi jarak antara zat dan makhluk. Transendensi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mutlak. Oleh karena itu, hakikat pengalaman harus selalu dikembalikan pada dua pegangan: wahyu sebagai ukuran final, dan kesadaran bahwa segala kedekatan adalah kasih sayang dan taufik, bukan persatuan esensi. Ayat penegasnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Qaf ayat 16. Tafsir fungsional. Kedekatan itu adalah realitas pengalaman, tetapi bukan pembenaran untuk mengaburkan tauhid. 2. Makom demi makom, uraian terperinci dan tanda otentik. Taubat. Taubat adalah pintu pertama, kesadaran dosa, penyesalan, dan tekad tidak mengulang. Prosesnya praktis, pengakuan terbuka pada Tuhan, kompensasi jika ada hak orang lain, dan komitmen perbaikan. Tanda matang, rasa ringan pada hati, dan peningkatan kesungguhan pada amal. Zuhud dan wara. Zuhud adalah sederhana dalam kebutuhan. Wara adalah menjaga diri dari hal yang dipertanyakan. Keduanya membentuk pengekangan diri yang menjauhkan keterikatan duniawi. Tanda, hati tidak bergantung pada harta, tindakan tidak dipengaruhi pujian. Sabar dan syukur. Sabar adalah daya menahan dalam ujian. Syukur adalah menanggapi nikmat dengan pengakuan dan tindakan. Keduanya saling melengkapi. Sabar memberi kedalaman pada syukur, syukur memberi cahaya pada sabar. Tanda, kestabilan emosi dan rasa bersyukur yang tahan ujian. Tawakul dan ridho. Tawakul adalah penyerahan pada kehendak Tuhan setelah usaha. Ridho adalah menerima ketetapannya dengan lapang dada. Tanda, ketenangan dalam ketidakpastian dan tidak terguncang oleh hasil. Mahabbah, cinta ilahi. Mahabbah muncul ketika pengenalan menjadi rasa. Tandanya apa? Ibadah yang berubah dari kewajiban menjadi hasrat. Buah sosial berupa pengorbanan dan pelayanan. Fana dan bako. Terminologi halus. Fana fila dipahami sebagai pengosongan ego yang memungkinkan manifestasi sifat ilahi dalam perilaku hamba. Baka bila adalah bertahan dalam kesadaran akan kehadirannya. Keduanya bukan hilangnya kemanusiaan, melainkan pemurnian fungsional agar hidup menjadi alat ketaatan. 3. Ahwal, gelombang karunia, karakteristik dan cara menyikapinya. Ahwal bersifat sementara dan datang sebagai pemberian. Contoh ahwal, limpahan kasih yang membuat hati bergetar, rasa kedekatan yang intens, atau kebahagiaan batin yang mendadak. Sikap sehat, syukur, menyembunyikan kelebihan itu dari orang banyak, dan memperbanyak amal agar anugerah itu menjadi sumber manfaat bagi sesama. 4. Mekanika psikospiritual, nafs, dan proses tajkiyah. Perubahan dari nafs al-amarah menuju nafs al-mutmainah membutuhkan latihan terstruktur. Mujahadah, usaha, muhasabah, evaluasi, dan muraqabah, pengawasan batin. Teknik praktis meliputi catatan harian terhadap kelemahan, penetapan satu-satu sifat untuk diperbaiki setiap waktu, dan meminta pertanggungjawaban belajar pada guru. Progres diukur lewat buah akhlak, bukan sekedar pengalaman batin. 5. Teknik lanjutan yang aman. Praktik tingkat menengah di bawah bimbingan. 1. Muraqabah terarah. Setelah sholat fardu, duduk beberapa menit memusatkan perhatian pada kalimat tauhid tanpa memvisualisasikan sesuatu. Catat perubahan kecil. 2. Dzikir napas. Gabungkan pengucapan lafaz pendek dengan pola napas. Jangan mengejar ekstasi, gunakan untuk menenangkan qalb.
3. Tilawah tafakur mendalam. Pilih satu ayat per hari, tafakur pada satu kata sampai resonansi hati muncul. 4. Halwah singkat terukur, beberapa jam terinternalisasi untuk muhasabah, laporkan pengalaman kepada mursyid. 5. Pelayanan nyata. Setiap anugerah batin segera diuji dalam kerja sosial. 6. Penyakit-penyakit rohani dan obatnya. Panduan praktis. Ujub, obatnya adalah tugas pelayanan yang menguji niat. Ria, obatnya lakukan amal tersembunyi dan perbaharui niat di hadapan Allah. Hasad, obatnya sedekah dan doa untuk hamba yang dirasa mengganggu. Ghaflah, obatnya rutinitas dzikir pagi dan malam serta tilawah Al-Quran. Waswas, obatnya ilmu syar'i dan konsultasi kepada guru. 7. Protokol verifikasi pengalaman. Tes lengkap untuk menjaga kebenaran. Gunakan 6 parameter terukur. 1. Kesesuaian dan peningkatan ketaatan syariat. 2. Perubahan akhlak nyata. 3. Penghilangan ria dan ujub. 4. Munculnya pelayanan sosial. 5. Stabilitas di bawah kondisi uji. 6. Pengujian dan koreksi oleh mursyid yang berilmu dan bersanad. Pengalaman yang gagal pada salah satu parameter utama harus dicurigai dan dikembalikan pada disiplin tazkiyah. Segala penjelasan tentang Nur Muhammad pada hakikatnya tidak pernah akan cukup diuraikan dengan huruf dan kata. Karena ia bukan sekadar ilmu yang dicatat, bukan pula wacana yang diperdebatkan, melainkan rasa kesadaran yang hanya dapat dialami oleh hati yang dibersihkan Allah dari segala selainnya. Nur Muhammad adalah rahasia asal mula ciptaan, sumber pancaran kasih sayang, sekaligus jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh, telah datang kepada kamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Cahaya itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai Rasulullah SAW, pembawa wahyu yang menjadi petunjuk dari seluruh alam. Maka barang siapa ingin mengenal dirinya, hendaklah ia mengenal Rasulullah. Dan barang siapa ingin mengenal Rasulullah, hendaklah ia mengenal Allah yang mengutus beliau. Hadis Qudsi meriwayatkan, "Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta." Maka jelaslah, hakikat Nur Muhammad bukanlah makhluk biasa, melainkan asal mula penciptaan yang menjadi wasilah segala rahmat Allah. Mengenalnya berarti menyambung diri kepada cahaya yang menghidupkan jiwa, mengenalkan kita kepada Sang Pencipta, dan mengembalikan hati pada kesaksian sejati, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhirnya, marilah kita jaga hati dengan zikir, bersihkan diri dengan taubat, hidupkan rasa dengan cinta kepada Rasulullah, serta tundukkan ego dalam kerendahan di hadapan Allah. Dengan begitu, Nur Muhammad bukan hanya akan menjadi pengetahuan di kepala, melainkan cahaya yang menyinari dada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya, menyingkap tabir bagi hati kita, serta menjadikan kita termasuk umat yang mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari perjumpaan nanti. Amin, ya Rabbal Alamin.